Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neda Permana, mahasiswa program Pascasarjana pada program Studi Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini, saya akan melakukan pelatihan pembuatan modul bercirikan open-ended problem berbasis Android untuk guru matematika SMP Negeri 16 Kota Cimahi. Adapun pelatihan ini dimaksudkan untuk memenuhi pekan pengabdian mahasiswa. Sebelum dilaksanakannya pelatihan, saya akan menjelaskan tentang maksud, tujuan kegiatan PPM, tentang open-ended problem, pendekatan open-ended, dan pembelajaran menggunakan Android. Pertama, saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan PPM ini. Pertama, merupakan salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kedua, untuk mengidentifikasi masalah nyata yang terjadi pada masyarakat. Serta ketiga, untuk merumuskan solusi permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan open-ended. Pertama, menurut Suryani, Hasratudin, dan Asmin pada tahun 2015, dijelaskan bahwa pendekatan open-ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa, serta self-regulated learning-nya atau kemandirian belajarnya. Kemudian, Shimada dan Becker dalam Octaviani et al. 2018 menjelaskan bahwasanya pendekatan open-ended diyakini dapat memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman penemuan, mengenali dan menyelesaikan masalah dengan metode yang berbeda dan mempunyai banyak solusi. Sudah terlihat bahwa pendekatan open-ended di sini menekankan pada banyak solusi. Kemudian menurut Handayani 2018, melalui pendekatan open-ended, siswa mampu berpartisipasi aktif dikarenakan pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak siswa yang memungkinkan siswa lebih leluasa mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Dilanjutkan dengan ciri open-ended problem. Tadi dibahas tentang pendekatan open-ended, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri open-ended problem. Ciri penting pada model open-ended problems yaitu siswa memiliki keleluasaan untuk memakai metode dan segala kemungkinan yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang disajikan, menurut Soimin 2014. Contoh open-ended problem. Di sini disajikan salah satu soal, yaitu perhatikan gambar berikut. Disajikan sebuah jajar genjang ABCD dengan pertanyaan, tentukanlah berapa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D yang memungkinkan. Jika melihat pada sifat segi 4, karena jajar genjang merupakan salah satu segi 4, maka seluruh jumlah sudutnya berjumlah 360 derajat. Juga, jika kita melihat sifat dari jajar genjang, pertama ada sudut sepihak, kemudian sudut berseberangan. Sudut sepihak itu sudut A dan sudut D, kemudian sudut B dan sudut C. Di situ sudah terlihat bahwa sudut-sudut tersebut yang sepihak harus berjumlah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut D harus menghasilkan 180 derajat, kemudian sudut B ditambah sudut C harus menghasilkan 180 derajat. Kemudian ada juga sudut berseberangan, yaitu sudut A dan sudut C, kemudian sudut B dan sudut D. Sudut berseberangan tersebut harus memiliki besar yang sama. Jadi jika sudut A merupakan sudut lancip, maka sudut C juga akan merupakan sudut lancip. Jika sudut A 45 derajat, maka sudut C akan memiliki besar yang sama, yaitu 45 derajat. Jadi pada pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang open-ended atau terbuka, karena siswa dapat menentukan besar sudut A, sudut B, sudut C, sudut D secara sembarang atau yang memungkinkan. Hanya saja harus memperhatikan tentang sifat-sifat dari jajar genjang dan segi 4. Seperti itu. Ya, dilanjutkan dengan contoh open-ended problem yang kedua. Ada sebuah pertanyaan, yaitu diketahui suatu jajar genjang memiliki luas 90 cm persegi
Berikanlah contoh beberapa nilai alas dan tinggi yang memiliki ukuran luas tersebut, minimal 3 pasang. Jadi siswa disuruh mencari nilai alas dan tinggi yang memiliki ukuran luas 90 cm. Nah, kemungkinan jawaban siswa itu pertama, untuk nilai alas bisa saja dia 18 cm, kemudian untuk tinggi dia bisa saja 5 cm. Ketika dikalikan, karena rumus luas jajar kenjang itu alas kali tinggi, maka 5 dikali 18 akan menghasilkan 90 cm persegi. Kemudian ada lagi misal siswa menjawab nilai alas adalah 10 cm, lalu nilai tinggi adalah 9 cm. Jika dikalikan, 10 dikali 9 akan menghasilkan 90 cm persegi, dan lain sebagainya. Jadi, soal ini termasuk soal open-ended problem. Namun, ada pun kenyataan di lapangan, menurut Sudiarta dalam Surya Dinata 2015, belum tersedia perangkat pembelajaran berorientasi pemecahan masalah matematika open-ended yang memadai. Koleksi masalah-masalah matematika yang sangat terbatas, bahkan belum ada topik untuk sebagian besar topik-topik penting matematika. Kemudian, Anwar et al. 2015 juga menjelaskan bahwa belum tersedianya buku guru dan buku siswa yang representatif sebagai alternatif sumber belajar. Kemudian tentang penggunaan Android dalam pembelajaran. Menurut Kuswanto dan Fradiansah 2018 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis Android memiliki derajat kelayakan dan daya tarik produk tertentu dalam kondisi baik yang dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan melalui survei angket dan persentase rata-rata item instrumen dalam kondisi baik. Kemudian menurut Zaki et al. 2018 dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis Android dapat dikembangkan menjadi pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi dan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti mata pelajaran matematika. Dilanjutkan dengan pengguna Android di Indonesia. Disajikan diagram batang tentang pengguna sistem operasi di Indonesia yang diakses pada tahun 2020 bulan Oktober di Start Counter. Dari diagram tersebut, diketahui bahwa pengguna Android di Indonesia itu sebesar 91,5%, kemudian di peringkat kedua ada iOS atau iOS sebesar 8,27%, dan sistem operasi lainnya yaitu 0,23%. Jadi cukup banyak pengguna Android di Indonesia, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan sistem operasi Android pada smartphone-nya. Kemudian sekarang akan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan modul kecerikan open-ended problem berbasis Android untuk guru matematika SMP Negeri 16 Kota Cimahi. Adapun software yang dibutuhkan, pertama ada PowerPoint, kemudian ada iSpring Suite, dan Web to APK Converter. Nanti untuk softwarenya mungkin akan saya bagikan di link deskripsi YouTube ini. Untuk Bapak Ibu Guru bisa melakukan download pada link yang tersedia. Kemudian di sini juga saya sediakan icon yang dibutuhkan dalam proses pembuatan, karena sudah jelas untuk pembuatan model atau modul Android ini perlu disertai dengan icon-icon yang dibutuhkan. Pertama di sini terdapat icon navigasi, navigasi aktif dan tidak aktif. Terlihatnya pada untuk yang aktif itu ada warna biru, dan untuk yang tidak aktif itu warna abu. Serta ada tombol home. Tombol home itu fungsinya untuk mengembalikan ke tampilan awal. Kemudian di sini ada icon yang dibutuhkan. Pertama ada modul, ada pengembang, kompetensi dasar, latihan, petunjuk, dan menu kirim tugas. Nah, untuk icon ini bisa Ibu Bapak buat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Kemudian yang harus disiapkan juga ada gambar penunjang yang dibutuhkan. Pertama di sini ada gambar
anak kecil sedang berdiskusi. Kemudian di sini saya tambahkan motivasi belajar. Dan satu lagi adalah yang paling penting adalah icon aplikasi nanti. Dan yang akan saya buat itu adalah modul segi 4 dan segitiga. Nah, jangan dilupakan juga untuk ukuran slide-nya itu 9:16 atau 16:9, tergantung Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membuat aplikasinya secara landscape, bisa menggunakan ukuran 16:9, tapi jika akan menggunakan portrait, Ibu Bapak bisa menggunakan perbandingan 9:16 untuk ukuran layarnya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pelatihan modulnya, di sini saya akan memperlihatkan hasil pengembangan modul untuk tesis saya. Nah, adapun materi yang saya kembangkan untuk modul ini yaitu segi 4 dan segitiga. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya di awal mengapa kita harus memiliki gambar-gambar pendukung, icon-icon yang sudah disiapkan, yaitu untuk menunjang si modul tersebut. Pertama, nah, untuk tampilan awal itu jelas membutuhkan gambar. Nah, di sini gambar yang saya gunakan yaitu gambar terkait matematika. Di sini dan saya berikan tulisan segi 4 dan segitiga sesuai modul yang dibahas. Itu. Kemudian di sini ada icon atau tombol navigasi lainnya, yaitu tombol mulai. Ketika kita klik, nah di sini ada menu terbuka. Menunya itu ada menu modul, kompetensi dasar, pengembang, latihan, petunjuk, serta kirim tugas. Nah, untuk modul sendiri di sini ada 8 pertemuan, di mana satu minggunya itu terdapat 2 pertemuan. Yang pertama ada 2 jam pertemuan, dan untuk yang satu lagi ada 3 jam pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama itu ada jenis-jenis segi 4. Kemudian pertemuan 2 dan 3 itu masuk ke sifat-sifatnya. Lalu pertemuan 4 sampai 6 itu dibahas tentang keliling dan luas dari sebuah segi 4. Dan pertemuan ke-7 itu kita bahas lagi jenis dan sifat segitiga. Jadi kita pisahkan antara segi 4 dan segitiga. Karena menurut dosen-dosen saya, dosen pengajar, bahwa untuk diajarkan ke siswa itu lebih baik pada materi segi 4 dulu, baru masuk ke segitiga. Dan setelah jenis dipelajari, baru kita akan masuk ke keliling dan luas segitiga. Nah, kita klik home, nah itu fungsinya tombol navigasi, jadi kita bisa bernavigasi kemanapun tuh yang diinginkan, tinggal klik tombolnya. Nah, untuk menu kompetensi dasar, di sini tampilkan kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu kompetensi 3.11 dan 4.11. Balik lagi ke home atau menu. Nah, di sini untuk pengembang, di sini ada profil dari pengembang, dan untuk pengembang aplikasi ini karena saya, berarti profil yang saya masukkan ada profil saya. Itu secara singkat saja. Kemudian kita klik home, akan kembali ke menu, dan kita ke menu latihan. Nah, latihan juga terdapat 8 latihan, yang mana setiap latihan ini dikerjakan pada setiap pertemuan. Jadi setelah siswa beres mengerjakan modul atau LK-nya itu, baru siswa mengerjakan latihannya. Kita buka contohnya misalnya latihan 4. Nah, di sini pada latihan 4 itu terdapat soalnya. Nah, bisa diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada tombol navigasi di mana warnanya itu abu-abu dan dia tidak bisa diklik untuk ke kiri dan ke kanan. Mengapa demikian? Karena pertama, dia tidak bisa balik ke halaman sebelumnya karena ini merupakan halaman pertama. Kemudian dia tidak bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya karena halamannya hanya ada satu, yaitu yang ini. Dan yang terbuka itu hanya home atau ke menu. Tuh. Dan nanti untuk pengumpulan tugasnya bagaimana? Nah, untuk pengumpulan tugas baik pada LKPD dan pelatihan soal itu di sini saya sertakan kode jawaban.
Jadi siswa menulis di buku tulisnya dengan memberikan kode jawaban, latihan 04 ditulis di atas bukunya, dan nanti difotokan dan klik menu, dan kita masuk ke kirim tugas. Dan ketika kirim tugas, biasanya untuk di smartphone Android-nya itu akan membuka langsung ke WA-nya, gitu. Dan terus di sini juga ada petunjuk penggunaan modulnya. Ini yang sangat penting. Nah, di sini ada 5 petunjuk. Dan yang terakhir itu adalah petunjuk untuk pengiriman tugas. Setiap pengerjaan tugas diberikan kode sesuai yang tertera pada modul. Yang dikerjakan, lalu dipoto, dan dikirim melalui WhatsApp melalui menu kirim tugas. Nah, untuk kirim tugasnya juga di sini tulisannya bisa kita klik. Nah, langsung ke menu lagi, tinggal klik kirim tugas, sudah. Nanti WhatsApp-nya akan terbuka, dan siswa bisa mengirimkan tugas. Seperti itu. Nah, sekarang itu saya akan memulai pelatihannya. Nah, untuk memulai pelatihan itu, Bapak Ibu siapkan sebuah PowerPoint yang baru dibuka ya, seperti ini tampilan awal PowerPoint. Nah, setelah itu kita ke menu desain. Nah, baru kita pilih yang ini. Kanan, yaitu slide size, lalu di custom. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuatnya secara landscape, berarti Bapak Ibu tidak usah mengcustomnya, langsung aja tampilannya seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin portrait, kita bisa melakukan klik pada portrait. Mas. Oke, nah ini tampilannya. Jadi saya menggunakan yang polos. Mengapa yang polos? Karena nanti kita akan berkreasi di sini. Nah, untuk yang ini bisa kita klik, untuk klik edit title-nya, karena kita tidak membutuhkannya, baik kita klik hapus saja. Ini juga klik hapus saja. Nah, setelah semuanya kosong, di sini kita akan memulai dengan halaman awal. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita membutuhkan beberapa item tambahan. Nah, untuk contoh, saya sertakan nanti di PowerPoint yang akan saya share, yang tadi saya tampilkan, untuk Bapak Ibu coba. Karena pada tahapan ini kita hanya mencoba terlebih dahulu. Karena untuk pembuatan modul sendiri itu, pasti Bapak Ibu harus memikirkan matang-matang materinya apa, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa, angka pengerjaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sini saya akan menunjukkan tutorialnya terlebih dahulu. Nah, pertama, misalnya saya akan membuat modul segi 4 dan segi 3. Maka yang saya butuhkan itu tadi adalah halaman awal atau gambar tentang yang mencirikan modul tersebut. Yang ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada, bisa tinggal copy saja. Lalu kita pindahkan pada yang tadi, dan di sini kita ke home, kita paste. Jadi di copy dan di paste, atau cara cepatnya di Ctrl+C dan di Ctrl+V. Nah, biasanya untuk PowerPoint itu ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melakukan pemindahan objeknya itu di tengah, nah, tinggal digeserkan saja kira-kira di tengah. Nah, otomatis akan ada garis bantu untuk acuannya. Nah, di sini sudah di tengah ya Bapak Ibu. Saya letakkan di sini. Semisal misalnya Bapak Ibu, oh ini gambarnya kurang jelas, bisa kita ubah di sini dengan cara drag dari bagian sini atau di atas. Ketika sudah ada muncul panah seperti ini, kita tekan tombol Shift yang di laptop, baru kita tekan, dan kita drag perbesar. Seperti ini. Dan kita lakukan ke tengah kembali. Tapi jika dirasa Bapak Ibu sudah cukup, ya sudah, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita membutuhkan sebuah tombol. Nah, untuk tombol Bapak Ibu bisa membuatnya secara sendiri atau bisa mendownload dari internet. Nah, jika membuat sendiri itu Bapak yang paling sederhana itu yaitu menggunakan shapes di sini. Bapak Ibu
ke menu Insert, lalu klik Shapes. Nah, di sini pilih, misalnya Bapak Ibu yang mana bentuknya. Misalnya saya mau pakai yang mana ya? Ini aja deh. Nah, saya buat di sini misalnya. Nah, saya letakkan di sini saja. Nah, untuk warna bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini. Misalnya saya ingin warna kuning atau terlalu mencolok, saya warna biru aja deh. Nah, jadi ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini masih polos ya. Berarti Bapak Ibu harus melakukan tambahan tulisan atau teks. Nah, untuk tadi yang modul saya itu teks yang saya gunakan itu lanjutkan atau mulai. Nah, di sini Bapak Ibu caranya tinggal klik pada shapes ini, lalu diklik kanan, lalu masuk ke edit text. Di sini masukkan misalnya mulai. Nah, untuk font dan ukurannya ini bisa disesuaikan dengan cara klik home di sini di atas. Lalu untuk jenis tulisannya bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai keinginan. Dan biasanya untuk LKPD itu untuk jenis hurufnya itu biasanya maksimal 2 untuk judul dan untuk isi. Karena jika terlampau banyak font, dikhawatirkan akan membuat siswa menjadi pusing membacanya. Juga ada beberapa font yang tidak mendukung karakter-karakter tertentu, maka itu pun harus menjadi perhatian. Saya akan menggunakan Arial saja, Arial Narrow. Nah, klik mulai. Nah, sampai sini dia sudah menjadi tombol, tapi tombolnya belum kita berikan hyperlink. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi tahap pertama itu Bapak Ibu mendesain terlebih dahulu. Untuk hyperlink, bagaimana cara pengklikannya dan lain sebagainya itu akan dilakukan setelah Bapak Ibu beres. Gitu. Nah, sudah nih ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita klik untuk mempermudah agar kosong, kita duplikat slide. Di sini kita hapus saja. Nah, untuk yang kosong, nanti setelah kosong, bisa kita duplikat lagi biar Bapak Ibu tidak menghapus. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal duplikat. Jadi tidak usah menghapus lagi dari awal. Nah, di sini kita mulai mendesain. Pertama, setelah ada tampilan awal itu, diharuskan ada menu tentu. Karena kalau misalnya tidak ada menu, asal langsung ke modul gitu. Nanti kan kalau misalnya langsung ke modul juga tanpa ada menu, nanti untuk navigasi dari modul mau ke latihan dan ke menu-menu lainnya itu akan sulit. Makanya kita buat di sini tampilan untuk menunya. Nah, misalnya Bapak Ibu akan menambahkan tulisan di sini. Kita pakai Insert, Shapes. Nah, klik yang text box ini. Kita klik di sini. Bisa kita tulis di sini menu. Untuk font, jenis fontnya bisa kita gunakan bebas ya Ibu, tapi memperhatikan yang tadi. Karena ini menu, mungkin masih dibebaskan. Mau berapa font atau jenis font juga masih diperbolehkan, tapi untuk mulai ke isi modul, seperti di LK-nya atau di latihan, diusahakan untuk menggunakan maksimal 2 font saja. Misal di sini saya akan menggunakan font yang tulisan sambung. Di sini kebetulan saya memiliki fontnya ini. Kita perbesar. Kita ketengahkan. Warnanya juga bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu. Saya di sini ingin warna biru. Nah, untuk tulisan yang lain sebagainya,
Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sendiri. Nah, setelah menu ini berarti kita membutuhkan icon-iconnya. Nah, untuk iconnya, untuk mempercepat tutorial ini, saya menggunakan icon yang tadi saya sediakan. Nah, di sini tinggal kita copy saja semua. Untuk copy sekaligus itu bisa kita klik di salah satu, lalu tinggal kita tekan tombol Shift, lalu kita klik yang lainnya. Setelah terklik semuanya, kita klik copy, lalu kita balik ke modul sebelum yang tadi yang kita buat, dan kita paste di sini. Atau gampangnya itu setelah dipilih, Bapak Ibu tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Nah, sip, beres di sini. Kita letakkan di tengah. Sini. Nah, untuk tata peletakan menu-menunya itu terserah Bapak Ibu. Tapi usahakan itu dia simetris ya Bapak Ibu, biar tampilannya tidak berantakan. Seperti ini. Biasanya untuk Microsoft PowerPoint yang terbaru, ini yang saya gunakan 2019, dia akan menampilkan garis bantu. Jadi akan rapi gitu. Dan setelah itu kita bisa memindahkan nih. Menurut Bapak Ibu kan ini terlihat tidak simetris atau kurang menarik. Nah, kita akan melakukan pemindahan dari ini gambar-gambar icon ini ke tengah. Nah, pindahkannya tidak usah satu-satu, tapi langsung kita pindahkan semuanya dengan cara klik pada salah satu, lalu kita tekan tombol Shift, ditahannya Bapak Ibu, lalu klik pada icon lainnya menggunakan mouse atau trackpad. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan mouse, jangan ke tengah. Nah, terlihat dari sini tampilan menunya itu sudah rapi, namun ada salah satu yang kurang, yaitu masih terlihat polos. Nah, maka dari itu kita membutuhkan tambahan gambar-gambar yang lain atau gambar penunjangnya. Yang saya sediakan itu tadi ada satu. Pertama yang ini. Nah, tinggal kita seperti biasa, tinggal kita pilih, copy, atau di Ctrl C, lalu kita ke presentasi yang tadi atau PowerPoint yang tadi. Nah, di sini kita paste atau Bapak Ibu bisa klik Ctrl V. Nah, kita misalnya taruh di bawah di sini atau disimpan di sini. Nah, ini sesuai kehendak Bapak Ibu. Mau diputar, ditaruh di atas atau ditaruh di atas dan di bawah, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu saya. Dan untuk gambarnya tidak mutlak menggunakan gambar yang ini. Bisa Bapak Ibu mencari sendiri referensi di internet. Mungkin nanti saya bagikan link untuk mencari gambar-gambar animasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah menggunakan link-link yang berbayar seperti itu. Sini banyak yang gratis. Gitu. Karena untuk membuat sebuah inovasi itu tidak harus atau selalu menggunakan yang berbayar. Nah, untuk menduplikasinya bisa kita klik pada ini, ada gambar yang ini. Jika kita ingin menggunakan dua gambar, nah saya ingin menggunakan dua gambar, klik copy dan paste. Terdapat dua gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kita balikkan. Putar. Simpan di atasnya. Terlihat sekarang sudah tidak terlalu polos. Nah, setelah ini kita akan mendesain menu-menu selanjutnya. Nah, untuk mendesain yang selanjutnya itu kita membutuhkan
Selanjutnya itu kita akan membuat submenu. Nah, untuk pertama itu kita mulai dari submenu modul saja. Nah, untuk submenu modul itu berarti kan kita terdapat beberapa pertemuan. Untuk yang saya tadi itu ada 8 pertemuan. Berarti kita tinggal buat yang paus lagi yang ini. Nah, yang ini jangan dibuat langsung di sini ya Bapak Ibu. Kita klik kanan, lalu duplikat. Nah, baru kita di slide 3-nya membuat. Di sini kita mulai dari, misalnya saya akan mengcopy yang gambar. Seperti biasa, copy dan paste. PowerPoint yang terbaru ini otomatis menyesuaikan antara copy yang di sini, di slide sebelumnya, ke paste yang slide selanjutnya. Jadi, ukuran serta tata letaknya itu akan sama. Nah, jika misalnya Bapak Ibu tidak sama, misalnya setelah di paste itu dia ada di sebelah sini, tinggal Bapak Ibu rapihkan saja sesuai kehendak Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita membuat submenunya, kita copy saja dari sini biar Bapak Ibu mudah gitu. Tidak usah buat lagi text box dan lain sebagainya, tinggal copy slide selanjutnya, paste, copy paste, copy paste. Nah, begini misalnya kita taruh di sini, atau simpan di sini, kita beri nama modul. Ini diatur saja Bapak Ibu. Nah, untuk modul itu, nah setelah submenunya untuk peletakan tombol-tombol modulnya, di sini kita akan membuat tombol modulnya. Dengan cara apa? Tadi seperti di awal, karena tidak saya sediakan, berarti kita akan membuat menggunakan shapes di sini. Tinggal tekan insert ke shapes, lalu kita klik shapes yang diinginkan. Misalnya saya ingin menggunakan shapes yang berbentuk segi 4 ini. Nah, kita mulai buat. Misalnya segini cukup. Ini diatur-atur saja posisinya, Bapak Ibu. Jika ingin di tengah, seperti biasa, diatur-atur sampai ada garis bantunya. Jika misalnya tidak bisa, tidak ada garis bantunya, tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian ke menu format, yang di atas ini. Setelah itu, klik yang sebelah kanan, yang line to center. Otomatis akan ke tengah. Tidak usah Bapak Ibu repot-repot seperti saya tadi, digeser kiri kanan gitu. Nah, setelah ini kita pilih warnanya dulu. Misalnya saya akan menggunakan warna orange untuk filmnya. Sedangkan untuk outline-nya tidak usah diberi seperti ini. Atau misalnya ini tidak matching dengan warna lainnya, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan warna yang sebelumnya. Tapi di sini saya sebagai contoh akan menggunakan warna oranye. Nah, setelah tombol cikal bakal tombolnya terbentuk, nah Bapak Ibu klik kanan dan edit text. Di sini misalnya saya tuliskan pertemuan 1. Nah, tulisannya terlalu kecil ya Bapak Ibu. Ini seperti biasa, tinggal sesuaikan oleh Bapak Ibu. Tinggal klik ke home. Nah, ini tulisannya disesuaikan. Terus saya menggunakan Arial Narrow. Dan diperbesar. Ini ada sedikit typo. Ini harusnya pertemuan. Nah, setelah itu, klik kanan, copy, lalu paste. Tinggal Bapak Ibu geserkan ke bawah. Di jarak sedikit. Nah, untuk ini, setelah di-copy dan di-paste, Bapak Ibu tinggal ubah. Misalnya ini pertemuan kedua. Setelah itu, di-copy paste lagi. Nah, untuk pertemuannya misalnya kita akan membuat sampai pertemuan 3 saja.
Nah, untuk pertemuan yang nyatanya nanti Bapak Ibu mungkin bisa lebih dari 3, karena saya tahu juga untuk pertemuan itu rata-rata 8 pertemuan untuk satu pokok bahasan atau satu bab. Nah, setelah ini terlihat masih kurang simetris, bisa kita geserkan ke bawah. Sebelah sini. Nah, setelah muat modul itu kita lihat lagi di menunya ada apa lagi? Ada menu latihan. Kita coba buat. Nah, agar mempercepat Bapak Ibu, karena modul dan latihan akan sama, jumlah pertemuannya, maka kita duplikatnya jangan yang di pos ini, tapi yang di modul ini. Klik kanan, duplikat. Nah, ubah yang mana? Yang sini aja. Di sini kita ubah menjadi latihan. Jadi tiap modul atau LK-nya itu, per pertemuannya itu memiliki latihan. Jadi setelah mengerjakan modul atau LK, nah di sini ada ditunjang dengan latihannya sebagai bahan evaluasi di setiap akhir pertemuan. Nah, setelah latihan, Bapak Ibu bisa melanjutkan pembuatan menu lainnya, kompetisi dasar, pengembang, petunjuk, dan untuk kirim tugas itu Bapak Ibu tidak perlu membuatnya. Nanti saya ajarkan. Nah, ini akan diisi berupa link yang akan digunakan. Nah, setelah misalnya Bapak Ibu sudah membuat menu modul sampai petunjuk, nah, kita akan melanjutkan pembuatan modulnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal duplikat yang ini, yang modul, atau kita membuat baru, duplikat yang kosong. Jika Bapak Ibu ingin membuat dari awal, berarti kita duplikat yang kosong ini, duplikat. Nah, sini kita menggunakan, kita akan mendesain sedemikian hingga LK atau latihan pada modul yang kita buat ini menarik mungkin. Saya tampilkan lagi contoh yang tadi yang ini juga amat sederhana. Nah, untuk yang pertemuannya itu, nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini saya berikan pertemuan 1, karena takutnya ketika kita nanti uji coba, ternyata pas diklik yang di menu sininya, Bu, Bapak Ibu, daftar isi di yang modul, misalnya kita klik pertemuan 1. Wah, ternyata di sininya bukan pertemuan 1, ternyata pertemuan 8. Jadi bisa kita cross check juga saat nanti aplikasinya sudah beres. Oh, ternyata ini sudah benar. Oh, ini masih salah. Jadi ketika masih salah, kita bisa melakukan koreksian terhadap modul yang kita kembangkan. Nah, makanya kita perlu menuliskan pertemuan keberapa sih ini, terus apa yang akan dibahas kira-kira. Nah, untuk yang modul saya ini untuk pertemuan satunya itu membahas tentang jenis-jenis segi 4. Nah, kita balik lagi ke modul yang tadi. Nah, di sini tadi itu ada kotak warna biru. Jadi kita buatnya itu dengan cara klik insert dan klik shapes. Di sini baru di sini kita buat. Saya itu tadi di atas sini. Untuk shape fields-nya bisa disesuaikan, terus shape outline-nya dibiasakan untuk no outline. Untuk semua shapes biasakan no outline atau outline-nya itu disamakan antara fill dan outline. Jadi jika shape fields-nya Bapak Ibu oranye, isinya juga warna oranye yang sama. Tapi jika Bapak Ibu takut salah atau keliru dan bagaimanapun itu, Bapak Ibu cara terbaiknya itu dengan cara klik no offline. Ini paling aman. Nah, setelah itu tinggal diklik kanan oleh Bapak Ibu dan klik edit text. Nah, kita tulis di sini itu sesuai tadi menu di modulnya. Untuk menu di submodul itu ada tulisan pertemuan 1, berarti modul ini itu untuk pertemuan ke 1.
Dan misalnya kita membahas tentang jenis segi empat. Bapak Ibu guru matematika mungkin sudah mengenal tentang jenis segi empat. Ini materi yang diajarkan di kelas 7. Dan untuk Bapak Ibu, penulisan di sini itu bisa di rata tengah seperti ini atau bisa di rata kiri, rata kanan. Kalau Jastipa itu condong ke rata kiri dimulainya atau rata kiri kanan. Nah, saya akan mencoba di rata tengah atau di tengah. Nah, setelah ditulis pertemuan 1, misalnya subbahasan jenis-jenis segi empat, kita harus menambahkan waktu yang dibutuhkan atau estimasi waktunya yang dibutuhkan oleh siswa. Dengan cara sama tadi, klik insert ke shapes, nah pilih sesuaikan. Karena tadi saya menggunakan segi 4, yang siku di tiap titik sudutnya, saya menggunakan yang seperti itu lagi. Kita klik dan kita buat di sini. Nah, jika setelah ini terbuat, kita bisa sesuaikan warnanya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jika kita tidak samakan antara outline, tadi yang saya jelaskan, dan fill, warnanya akan bertumpang seperti ini. Outline-nya warna biru, sedangkan fill-nya warna kuning. Makanya kita selalu usahakan untuk outline itu warna bening atau no outline, tidak ada outline. Nah, setelah itu bagaimana? Tinggal klik kanan di teks waktu. Misal 40 menit untuk 1 LK atau 1 modul di bahasan pertemuan pertama. Kemudian misalnya tulisannya ingin saya rata kirikan. Nah, jika sudah, kita di sini mulai mendesain. Nah, mendesain apa? Kita lihat ke modul yang saya. Nah, di sini itu ada beberapa tombol navigasi. Tombol navigasi ke kiri, atau halaman sebelumnya, terus ada tombol navigasi untuk kembali ke menu atau halaman utama, dan ada navigasi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Sudah saya jelaskan di sebelumnya itu, alasan saya kenapa di sini ada warna abu-abu dan di sini warna biru, karena untuk yang abu-abu itu berarti tombolnya tidak aktif, sedangkan untuk biru itu aktif. Mengapa tidak aktif? Karena ini adalah halaman pertama, di mana tidak ada halaman sebelumnya pada pertemuan pertama ini. Nah, sedangkan warna biru aktif karena memang ini bukan halaman terakhir dan masih ada lanjutannya. Dan jika nanti sudah sampai di penghujung halaman pada pertemuan tersebut, kita akan buat menunya bergantian, di mana yang kanan ini warna abu-abu, sedangkan yang kiri warna biru. Nah, untuk tombolnya bisa kita copy paste dari yang tadi. Nah, misalnya kita akan copy paste paket aja yang ini. Bisa tinggal di drag and drop, Bapak Ibu. Atau kita select semua dengan cara seperti ini, atau bisa Bapak Ibu klik salah satu, tekan tombol shift, klik yang lainnya dengan tombol shift-nya ditahan. Nah, setelah terpilih semua, kita klik copy atau salin, dan kita ke presentasi yang tadi atau slide yang tadi, lalu kita paste di sini. Nah, tapi di sini ternyata si tombolnya itu tidak sesuai dikehendaki. Dia di tengah, di atas tidak karuan seperti ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya tadi yang saya di sebelah sini ya, dan sekarang itu saya akan membuatnya di sebelah sini saja. Atau di bawah pun Bapak Ibu sebetulnya bisa. Saya Bapak Ibu ingin di sini. Bisa saja. Nah, terus Bapak Ibu rasa misalnya ini kurang besar, tinggal Bapak Ibu langsung besarkan. Nah, dalam kondisi masih terpilih semua seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik tombol shift dan tahan, baru arahkan ke titik sudut, salah satu titik sudut ini, tarik ke atas. Dia akan besar. Setelah itu baru Bapak Ibu ratakan tombolnya. Nah, seperti ini. Jadi besar. Ditakutkannya siswa
tangannya besar atau jarinya besar atau smartphone-nya kecil, jadi tidak tertekan atau tertekan semua tombolnya. Jadi kita siasati dengan membesarkan tombolnya. Nah, ini adalah template awalnya. Jika Bapak Ibu nanti tidak ingin membuat lagi template yang polos, Bapak Ibu bisa mengklik duplicate di sini. Duplikat. Nah, jadi nanti yang diduplikat itu yang ini. Nah, nanti saya contohkan, kita lanjutkan lagi ke yang tadi, slide 5, temuan 1. Nah, setelah ini Bapak Ibu diwajibkan untuk memasukkan materi-materi yang akan disampaikan. Nah, di sini tuh untuk jenis-jenis segi 4, kita pakai yang materi yang saya buat tadi. Nah, di sini kenapa ada penyajian masalah? Nah, karena pada tahapan open-ended, karena fokus tadi itu adalah menggunakan open-ended problem, dan kebetulan untuk LKPD atau modulnya saya buat untuk pendekatan open-ended, maka di sini ada tahapan penyajian masalah. Nah, kita buat dulu berarti di sini ada tahapan untuk penyajian masalah. Nah, itu bisa pakai shapes lagi, atau Bapak Ibu bisa langsung tulis seperti modul latihan ini. Tapi jika Bapak Ibu ingin memasukkan shapes, boleh saja dengan cara klik insert shapes dan pilih shapes yang dikehendaki. Dan jika ingin terlihat lebih rapi, Bapak Ibu samakan saja shapes-nya. Jika shapes-nya pertama yang segi 4 ini, Bapak Ibu gunakan yang ini. Ini segi 4 tapi terlihat seperti persegi panjangnya, tidak apa. Nah, lalu kita buat di sini. Atau Bapak Ibu ingin mengisi kekosongan di sini, bisa. Nah, tambahkan di sini. Misalkan ukurannya sama. Biasanya shape outline-nya offline, shape fill-nya ini bebas. Setelah Bapak Ibu. Lalu klik edit text. Nah, di sini ada tahapan penyajian masalah. Jadi ada tandanya gitu. Siap, langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa. Penyajian masalah. Masalahnya kita masukkan dari yang saya saja. Tapi nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Tidak perlu mengikuti yang saya seperti ini. Jika Bapak Ibu bahasanya mungkin tentang mata pelajaran IPA, mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikannya gitu. Karena pada pelatihan ini itu memang saya ajarkan tentang open-ended, tapi bisa diikuti oleh mata lain yang tidak menggunakan open-ended. Yang penting saya menyampaikan bagaimana cara membuat modul atau LKPD berbasis Android seperti itu. Tinggal diklik yang ini, saya tinggal copy saja Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu itu jika materinya sudah ada, Bapak Ibu berarti ketik manual dengan cara klik insert shapes, lalu ke text box, dan di sini klik dan dibesarkan. Dan Bapak Ibu tinggal di teks dan ya diketik semua materinya. Ini contohnya yang saya gunakan. Nah, untuk materinya itu dilengkapi selengkap mungkin. Kemudian di sini akan saya tambahkan gambar-gambar pendukung LKPD-nya. Bukan hanya pendukung, tapi memang ini permasalahan yang akan disajikan. Bapak Ibu sudah sedia konsep dari modul yang Bapak Ibu kembangkan, pasti Bapak Ibu akan mudah dalam pembuatannya. Misal yang saya tadi sampaikan,
yaitu tentang materinya. Jika materinya Bapak Ibu sudah siapkan dari awal, dari jauh-jauh hari, ke sini tinggal dipindahkan. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat modul ini bisa menggunakan Word dulu, Microsoft Office Word, menyiapkan materi yang akan digunakan. Tuh. Jadi ketika template dari sini sudah siap, sudah jadi, Bapak Ibu tinggal copy paste dari Word ke PowerPoint untuk materinya. Dan Bapak Ibu tinggal mengeditnya sedikit-sedikit gitu untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Nah, ini materi untuk bagian penyajian masalah. Nah, kemudian jangan lupa kalimat penyemangat atau ada afektif lainnya yang bisa Bapak Ibu tempelkan. Misalnya saya akan menggunakan gambar ini. Tinggal copy ke slide yang tadi, lalu di paste. Simpan di sini. Kemudian akan saya tambahkan afektifnya. Tinggal di kopas ya, biasanya disebutnya. Copy paste. Copy paste. Ini kita tengahkan. Sekarang kita akan membuat pemberian kode. Ini ada jawaban tidak. Kalaupun jika misalnya siswa diharuskan menjawab, untuk mempermudahnya itu seperti saya tadi katakan diberikan kode. Jadi untuk pemberian pengumpulan tugasnya itu terstruktur. Kita sebagai pendidik bisa melihat, oh ini kodenya P1 strip 001, berarti ini pertemuan 1 pada pertanyaan ke-1 atau pertanyaan pada modul pertama. Gitu. Kebetulan di yang sini belum saya masukkan pertanyaan ya. Jadi ini cukup sampai sini untuk yang halaman pertama dari pertemuan 1. Kemudian kita akan duplikat. Duplikatnya Bapak Ibu bebas. Mau duplikat yang polos sudah template ini atau yang ini. Nah, saya ingin melakukan duplikat pada yang ini. Yang sudah ada. Nah, tinggal kita hapus. Bisa dengan cara satu persatu. Kita bisa langsung di drag semuanya. Nah, setelah tahapan penyajian masalah itu untuk open ended ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya saya juga akan melakukan copy paste dari yang sini ya untuk mempersingkat waktu. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya itu disesuaikan modulnya. Jika misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan pendekatan open ended, misalnya menggunakan pendekatan saintifik, berarti ada 5M itu tercantum pada LKPD atau modulnya ya pertemuan. Nah, kebetulan saya di sini open ended, berarti saya akan menggunakan yang open ended. Yaitu tergantung pendekatannya untuk yang di biru sini, tulisan biru ini. Jika mereka menggunakan saintifik, berarti 5M-nya harus muncul. Sini sudah diharuskan menjawab pertanyaan siswanya. Nah, kemudian saya tambahkan gambar. Nah, ini fungsi gambar-gambar yang tadi saya jelaskan, gambar penunjang. Nah, ini untuk efektifnya. Nah, di sini ada tulisan tetap semangat. Dan ya, yang saya share ini untuk tulisan-tulisan ini bisa Bapak Ibu edit. Disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini saya, nah di sini kan untuk LKPD saya itu terdapat jawaban ditulis di buku. Perjawaban P1 strip 001. Nah, di sini juga akan saya lakukan seperti itu dengan cara klik insert, shapes. Nah, saya pilih yang kotak saja. Yang besar.
Sudah terbaca. Ini misalnya saya pakai warna kuning. Seperti biasa, not like. Di teks. Beri jawaban. Misal ini P1, artinya pertemuan 1 strip 001. Pertanyaan pertama, ada pertemuan 1. Nah, sebelumnya kita perhatikan lagi antara modul 1 dan modul 2. Nah, di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu, kita terdapat di halaman sebelumnya atau halaman pertama pada pertemuan 1 ini, kita lupa atau kita belum melakukan pewarnaan pada tombol yang di kanan ini. Mengapa demikian? Karena ini ada lanjutannya. Halaman ini bukan halaman terakhir dan bukan halaman pertama atau halaman satu-satunya. Berarti ini kita tambahkan warna dengan klik ini tombolnya, lalu ke format, graphics fill-nya kita pilih. Misalnya Bapak Ibu warna kuning, biru, biru muda, hijau, itu terserah Bapak Ibu. Misal saya akan menggunakan warna yang kuning terlalu ramai. Nah, ini sajalah warna tua. Tapi jika Bapak Ibu ingin warna yang lain bebas. Misalnya warna hijau. Tapi jangan warna abu-abu lagi. Keren sekali ini AKPD. Nah, jika sudah, kita edit yang kedua. Nah, yang kedua itu kan halaman, berarti ada halaman pertama, berarti yang ini harus diaktifkan dengan cara pewarnaan lagi. Jadi warnanya ini juga. Karena pasti ini AKPD-nya berlanjut ke halaman ketiga karena belum selesai. Tapi jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa memilih warna yang abu-abu. Gitu. Jadi sudah berarti stop sampai di sini AKPD-nya. Tidak ada lanjutan lagi AKPD ke halaman berikutnya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita lanjutkan ke pertemuan ketiga. Berarti ininya kita berikan warna hijau karena ada lanjutannya. Nah, ya kita klik duplikat. Nah, kalau diklik duplikat, otomatis ini hijau. Ini kita hapus. Close. Sampai close seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan ke bagian, nah, OpenEdit itu ada bagian diskusinya. Jadi, siswa setelah mengumpulkan jawaban sendiri-sendiri, atas jawaban penyelesaian masalahnya, lalu didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Pada tahapan inilah siswa bertukar informasi. Nah, kita coba di sini ya Bapak Ibu jadi bagian diskusi. Diskusi bersama anggota kelompoknya. Jadi nanti sebelum pembelajaran dimulai untuk pendekatan untuk melindungi guru atau pendidik sebagai fasilitator melakukan pembentukan kelompok secara heterogen. Nah, di sini saya tinggal copy saja ya Bapak Ibu, copy paste agar cepat. Tapi nanti untuk Bapak Ibu bisa disesuaikan pertanyaan-pertanyaan di sini. Karena ini saya untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya membuat ini itu mudah jika Ibu sudah siap dengan materinya. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti pembuatan modul ini.
yang ditanyakan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan melalui WA yang akan saya berikan. Nah, di sini jangan lupa ya Bapak Ibu, setiap ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan pemberian kode seperti yang ini yang pertama, terus ini yang kedua. Kita beri jarak berarti untuk pemberian kodenya. Nah, karena Bapak Ibu tadi sudah memiliki yang pertama ini, yang ini tinggal di copy saja, tinggal diklik, copy, lalu ke halaman berikutnya yang tadi kita paste di sini. Nah, kalau kita geserkan, karena ini kita kopinya dari pertemuan 1, berarti ini pasti otomatis P1. Dan ini pertanyaan yang kedua, berarti P1002. Kemudian yang bawahnya juga sama, karena itu sebuah pertanyaan yang mesti dijawab oleh siswa atau diselesaikan oleh siswa, kita berikan kode jawaban di sebelah sini. 003. Ini. Terus kita buat lagi, setelah diskusi ada tahapan terakhir, latihan. Nah, untuk latihannya itu bisa latihan di sini atau kita buat secara terpisah pada menu latihan. Dan untuk yang akan saya buat ini hanya untuk sampai sini, berarti tidak ada latihan. Latihannya akan saya pisahkan nanti di menu latihan. Jadi modul-modul saja latihan terpisah. Dan untuk bagian diskusi sudah saya akhiri sampai di sini, yang artinya tidak akan ada halaman lanjutan. Berarti tombol notifikasi yang ke kanan ini kita nonaktifkan dengan pemberian warna. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana membuat latihannya? Latihannya sama seperti pembuatan modul, tinggal kita duplikat slide aja atau membuat dari sini Bapak Ibu yang kita sudah siapkan tadi. Ini fungsinya kita duplikat slide yang kosong. Jadi bisa kita gunakan kapanpun kita membutuhkannya. Tinggal kita duplikat jangan sampai diedit di sini. Kita duplikat saja di pertemuan 1 jenis-jenis segi 4. Agar ada pembeda antara modul, tadi kita berikan yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini tinggal copy saja, Bapak Ibu. Copy, lalu pindahkan ke slide yang dikehendaki dan paste di sini. Lalu di sini tulis latihan 1. Atau misalnya jika tidak ingin di sini, bisa langsung diubah di atas yang oranye ini. Latihan 1, jenis-jenis segi 4. Seperti itu. Untuk latihannya, kita ambil dari yang sini saja agar lebih cepat. Latihannya sama diberi waktu ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi untuk 1 jam belajar satu pertemuan itu sekitar 80 sampai 120 menit, karena 1 jamnya kalau tidak salah 40 menit, maka ini kita berikan waktu di 40 menit, karena kemungkinan untuk yang APD yang pertama itu diberi waktu 2 jam pertemuan atau sekitar 80 menit. Maka kita beri waktu di sini 20 menit. Total berarti untuk mengerjakan APD 40 dan untuk mengerjakan latihan itu 20 menit. Ada 60 menit total. Jika 2 jam pelajaran itu 80 menit, berarti ada 20 menit untuk persepsi atau pendahuluan. Jadi kita untuk pemberian waktu di latihan dan pembuatan pengerjaan modul atau LKPD itu jangan sampai menggunakan seluruh jam pelajarannya. Nah, di sini juga karena kita butuh jawaban, kita tinggal copy saja kode jawabannya di sini. Copy. Misalnya kode jawabannya, karena ini bukan modul, agar jadi berbeda, kita misalnya tulis di sini latihan dari 1.
jawaban. Jadi siswa nanti menuliskan latihan titik 1. Dari sini juga kita bisa berikan kalimat penyemangat dengan cara kita klik shapes text box di sini. Selamat mengerjakan. Dan untuk ukuran font atau jenis fontnya itu bisa kita ubah sesuaikan yang Bapak Ibu ingin. Nah, terlihat walaupun ini simpel, tapi yang terlihat lebih tertata. Tuh. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat semua pertemuannya, karena ini saya contohkan satu pertemuan dan satu latihan, nah Bapak Ibu tinggal memberikan link atau hyperlink. Jadi agar si tombol-tombol yang tadi itu aktif, bisa diklik. Tuh. Karena kita coba ya Bapak Ibu. Nah, untuk di sini, kalau modul yang tadi itu, isinya itu bisa diklik langsung ke menu. Tapi yang ini itu bukan diklik, tapi memang ini bisa diklik dimanapun, dia akan terus berjalan. Jadi itu, klik yang oranye, juga dia tidak ke menu, tapi dia ke halaman selanjutnya. Maka dari itu perlu kita berikan hyperlink. Caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke sini. Nah, pada tahapan ini kita anggap sebagai tombol atau button. Nah, untuk yang ini kita klik kiri, lalu diklik kanan, kemudian kita klik hyperlink. Nah, hyperlinknya kemana? Atau ketika tombol ini ditekan, dia harus kemana? Nah, kita pilih place in this document. Nah, pilih slide berapa? Karena kita tadi mau masuk ke bagian menu, ke sini, ke slide 2, berarti kita klik slide 2, lalu kita klik OK sampai, nah ini pasti ada tampilan menunya di sini, slide preview-nya. Jika sudah betul, klik OK. Jadi ketika nanti kita buat presentasi, klik mulai, dia akan ke menu dan beda tampilannya. Di sini sudah ada gambar, ketika didekatkan, gambarnya itu gambar tangan. Mulai, nah beda dengan modul yang ini. Ini memang harus bisa diklik, tapi ini belum kita berikan hyperlink. Nah, sekarang kita akan memberikan modul ini. Nah, ketika modul ini ditekan, atau tombol modul ini ditekan, berarti harus masuk ke slide ini kan, itu di slide 3. Berarti kita kembali ke menu, di modul ini diklik kiri, lalu klik kanan, dan klik hyperlink ke slide ke-3. Kemudian untuk latihan. Latihan kemana? Latihan itu ada di slide 4. Berarti yang ini menu, kembali ke sini, lalu diklik kanan, hyperlink ke slide 4. Seperti itu. Dan untuk menu selanjutnya itu tinggal Bapak Ibu teruskan, tinggal klik kanan hyperlink. Dan untuk cara membuatnya itu seperti yang tadi. Tinggal duplikat slide yang ada. Nah, coba ya Bapak Ibu. Kita klik modul, nah bisa dibedakan untuk pengembang itu karena belum kita hyperlink, dia masih berbentuk kursor seperti ini. Tapi beda dengan yang hyperlink, dia keluar tangannya. Klik modul, betul. Di sini kira-kira ada yang kurang tidak Bapak Ibu? Nah, di sini itu sebenarnya ada yang kurang. Kenapa? Karena ketika sudah di modul, kita bisa balik lagi ke menu utamanya. Berarti di sini kita kurang tombol home atau tombol menuju menu. Berarti kita harus tambahkan. Yang kita cek lagi di menu latihan. Ternyata di menu latihan juga belum ada. Kita berikan tombol home. Dari mana ambilnya? Dari slide yang ada. Misal di slide 5 atau slide 6. Di sini ada, tinggal copy, salin, lalu kita paste di sini. Dan ini tombolnya sesuaikan, misalnya sebelah sini. Kita copy lagi, agar sama. Ke menu latihan, paste. Nah, tadi kan kita sudah ke sini ya. Kita sudah ke sebelah sini. Nah, kita itu ingin tombol home ini ingin bisa diklik. Caranya gimana? Tinggal di hyperlink. Hyperlink ke slide ke-2. Karena menu itu di slide 2. Berarti
Kita klik slide 2-nya, kita perhatikan ini menu atau bukan. Jika menu, ya betul. Klik OK. Kemudian untuk latihan juga sama. Dan seluruh tombol home kita masukin di slide 2 hyperlink. Nah, jadi ketika kita mengklik ini, modul, kita bisa balik lagi. Nah, ke sini. Latihan, kita bisa balik lagi. Oke. Ketika menunya sudah bisa, kita lengkapi untuk menu modul atau submenu modul. Di sini untuk pertemuannya itu belum bisa diklik. Nah, kita tadi sudah membuat pertemuan pertama. Berarti otomatis untuk yang pertemuan pertama itu ketika diklik, dia harus masuk ke halaman pertama modul di pertemuan pertama. Berarti tinggal kita klik kanan, hyperlink, kita cari modulnya. Modul yang pertama itu di slide berapa? Kita cek di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, klik. Jadi ketika dia ngeklik, kita klik pertemuan pertama. Nah, kesalahan Bapak Ibu. Coba lagi hyperlink ke, nah sini. Nah, dia sudah betul ya. Dia masuk ke sini. Tapi jika sudah betul, lakukan hal yang sama di pertemuan 2, pertemuan 3, jika Bapak Ibu sudah membuatnya. Jadi pertemuan 2 tinggal di hyperlink, masukkan atau cari slide pertama di pertemuan kedua. Untuk pertemuan 3 juga seperti itu. Kita klik kanan, hyperlink, cari slide pertama di pertemuan ketiga. Jangan di slide kedua, pertemuan ketiga. Gitu. Jadi selalu di halaman pertama. Jadi siswa akan membaca dimulai dari halaman pertama. Seperti itu. Kemudian ini kita ke latihan. Latihan juga sama di pertemuan 1 karena kita sudah buat, berarti diklik di pertemuan 1, hyperlink, masukkan ke slide berapa tadi? Nah, slide 8 ternyata pertemuan 1 itu. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal melengkapi tombol-tombol yang lainnya. Yang mana? Yang ada di modul. Nah, untuk yang warna abu-abu ini, ingat mau di kiri atau di kanan, itu tidak perlu diberikan hyperlink. Yang diberikan itu yang berwarna. Warna oranye, warna hijau, nah itu kita berikan. Nah, untuk warna oranye, kita klik hyperlink, pasti dia ke menu. Menu itu tadi sudah saya jelaskan, untuk yang ini ada di slide 2. Mungkin yang Bapak Ibu buat nanti ada di slide 3, slide 4, nah itu disesuaikan saja. Tidak perlu mengacu ke sini. Karena di sini di slide 2, berarti saya hyperlink-nya itu ke slide 2. Kemudian untuk yang next, next halaman, tinggal di hyperlink. Nah, nggak usah masukin slide. Kita tinggal klik pada yang paling atas di sini. Ada first slide, last slide, next slide, preview slide. Nah, berarti kita ke next slide di sini karena halaman selanjutnya. Nah, terus kita lengkapi yang slide kedua di pertemuan pertama. Nah, di sini kan ada tombol sebelumnya nih. Berarti kita klik hyperlink. Nah, nggak usah pilih slide-nya, tinggal ke atas kan, Bapak Ibu geser ke previews atau yang sebelumnya. Nah, ini gambar yang tadi ya, slide yang ini. Berarti oke, sudah betul. Dan yang ini yang hyperlink itu kita masukkan ke slide kedua. Terus yang ini, klik kanan hyperlink, masuk ke next slide. Seperti itu. Ini juga sama. Yang ini diberikan hyperlink, reviews, oke. Di kanan hyperlink ke slide 2 ke menu. Yang ini karena tidak aktif ya sudah tidak usah. Kita ke sini, yang ini karena kiri kanan tidak aktif berarti kita hanya hyperlink yang aktif, yang warna oranye. Kita berikan ke slide 2 ke menu. Nah, jika semisal Bapak Ibu sudah beres
membuat seluruh rangkaian modul atau KPD-nya, Bapak Ibu tinggal hapus slide yang tidak digunakan. Kalau di sini itu ada slide 9 dan 10. Catatan ini sudah Bapak Ibu sudah mengembangkan modulnya itu sudah semua. Jadi bisa kita hapus, tinggal klik kanan pada slide-nya, delete slide. Lakukan pada slide yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kita sekarang uji coba dari awal. Dan klik ini. 5 ya, atau bisa tombol yang di bawah. Nah, sudah tampil, kita klik mulai. Nah, kita ke modul. Saya mau ngerjain pertemuan 1, karena pertemuan 2, pertemuan 3-nya belum diisi di pertemuan 1. Oke, bisa. Terus kita klik next. Bisa juga. Klik next lagi, bisa. Dan di akhir, dia tidak aktif tombolnya. Berarti hanya bisa kembali. Nah, baru kembali, ini bisa nah, ini jadi kayak bolak-balik ini. Seperti buku e-book biasanya. Nah, tes tombol home-nya bisa ternyata. Kita kelatihan yang sudah tadi di hyperlink hanya di pertemuan 1, karena kita baru beres contohnya di pertemuan 1. Oh, ternyata bisa masuk ke latihan 1. Nah, ini fungsinya tadi saya jelaskan kenapa mesti ada tulisan latihan 1, pertemuan 1 gitu, agar membedakan gitu. Nah, setelah itu kita klik home. Nah, untuk yang lainnya seperti menu pengembang sudah saya jelaskan tadi, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Tinggal masukkan hyperlink, sesuaikan slide-nya. Itu misalnya pengembang Bapak Ibu dibuat di slide 10, berarti di hyperlink ke slide 10. Untuk kompetisi dasar, petunjuk, dan sebagainya juga bisa Bapak Ibu ikuti sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk kirim tugas, di sini Bapak Ibu memerlukan nomor WA Bapak Ibu. Nah, biasakan untuk penulisan berhandphone itu, saya contohi ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kan 08 atau 08 9 dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tulisnya itu pakai nomor internasional, pakai kode negara. Kode negara kita itu tambah 62. Nolnya dihilangkan, lalu masuk ke 89. Jadi nolnya itu diganti oleh tambah 62. Dilanjutkan dengan nomor handphone ibu bapak tanpa nol depannya. 89 534 682 5793. Ini untuk nomor saya. Nah, misal kita copy ini. Ya, di copy deh. Nah, untuk biar bisa chatting ke Bapak Ibu via WA, ini ditambahkan di depannya itu sebuah URL, yaitu WA titik atau .me slash nomor Bapak Ibu yang tadi. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang saya bahkan wa.me garis miring, setelah itu WA. Nah, setelah itu di blok dan di copy. Nah, di mana nanti? Di sini dikirim tugas, klik hyperlink. Nah, hyperlinknya bukan ke slide, tapi ke existing file or web page. Di sini di address-nya masukkan tadi. Oke. Jadi ketika nanti di PowerPoint kan untuk di handphone Android itu ketika diklik dia akan masuk ke tampilan WhatsApp-nya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ditulis seperti itu. Ada menu hyperlink, jadi klik kanan, ada menu kirim tugas, lalu di hyperlink ke
Jangan ke place in this document, tapi ke existing file or web page. Di sini tinggal test item. Kalau misalnya pengen ditambahin, pakai HTTPS biasanya. Ya sudah, seperti ini. Oke. Next sebelum seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai, nah tadi sudah saya instruksikan untuk slide yang tidak terpakai bisa dihapus. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita ke menu iSpring. Pastikan iSpring-nya sudah Bapak Ibu install ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan serangkaian pembuatan modul, hasilnya itu berarti Bapak Ibu harus melakukan publish. Nah, adapun cara melakukan publish-nya itu dengan mempublish menggunakan iSpring Suite 10. Nah, jadi Bapak Ibu harus menginstalnya terlebih dahulu. Untuk linknya nanti saya disimpan di link deskripsi video ini. Nah, langsung caranya klik publish. Kita tunggu jendela iSpring-nya terbuka. Nah, setelah seperti ini, kita langsung melakukan publish. Nah, jangan lupa kita project name-nya itu misalnya nama modul kita. Misalnya saya di sini akan melakukan publish dengan menu segi 4 dan segi 3. Seperti ini. Nah, untuk penyimpanannya di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kebetulan saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, setelah itu pilih format yang HTML5. Kemudian untuk layernya, terus kita bahas sedikit, atau kita lihat dulu apakah settingannya sudah betul atau belum. Dan untuk penggunaan iSpring ini tergolong cukup agak memakan RAM PC atau laptop Bapak Ibu. Jadi akan sedikit lag. Nah, ketika kita mengklik tadi, di sini itu ada pengaturannya. Nah, yang ini kita mengaktifkan aja semuanya. Nah, centangnya dihilangkan sampai seperti ini. Sudah itu klik apply and close. Jadi sampai berubah jadi full modified. Nah, untuk size-nya itu, jika Bapak Ibu ingin menggunakan size yang bagus, itu pakai use original saja di sini. Lalu klik save. Dan di sininya protection-nya not, publish-nya all slide. Jadi kita akan mempublish semua slide. Accessibility-nya off, lalu kita tekan publish. Nah, Bapak Ibu tunggu sampai semua datanya terpublish. Jika sudah, kita klik atau kita tutup dengan cara klik close dan kita minimize saja. Nah, lalu kita cek di bagian dokumen apakah ada atau tidak yang tadi kita publish. Dia akan berbentuk folder. Nah, ternyata ada di sini. Tanggal 24 Agustus pukul 22.09 telah dipublish segi 4 dan segi 3. Ini ya. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, setelah ini kita buka Web to APK Converter-nya. Kita klik. Untuk link aplikasinya akan saya share juga di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, kita buka APK to website builder-nya. Nah, setelah ini perhatikan di sini sebelum memulainya itu kita pastikan website type to convert-nya itu local HTML website. Nah,
Untuk add title-nya itu atau nama aplikasinya itu disesuaikan dengan modul kita. Misalnya kita akan mempublish atau membuat modul segi 4 dan segi 3 tadi. Berarti untuk nama aplikasinya itu ya segi 4 dan segi 3. Lalu untuk package name-nya sendiri itu pertama dia bebas ya, tapi saya di sini mau menggunakan nama kampus saya dan nama saya. Untuk passion name-nya dan passion code-nya itu dibiarkan saja, dan perlu diperhatikan juga untuk output directory-nya itu disesuaikan. Di sini saya di desktop, tapi akan saya ubah, klik change ke ada permana dan pilih documents. Jadi otomatis di hasil konversi nanti menjadi Android package-nya itu atau APK-nya itu langsung masuk ke menu documents. Nah, setelah itu kita perhatikan juga di apa saja itu ada app share text-nya. Kita hapus. Lalu untuk application exit text-nya itu atau tulisan atau kata pada saat aplikasi akan keluar. Nah, kita akan buat pertanyaan saja, apakah akan keluar? Nanti ada pilihan yes or no. Nah, kemudian untuk splash screen, splash screen itu di sini tampilannya. Nah, pertama Bapak Ibu jika memiliki splash screen atau gambar yang sesuai, bisa Bapak Ibu masukkan. Tinggal klik custom, lalu di browse, dipilih. Tapi jika Bapak Ibu tidak memilikinya, bisa diklik blank. Nah, kemudian yang terakhir adalah directory of local website. Nah, ini directory yang tadi, yang hasil konversi dari iSpring. Nah, choose folder, pilih di mana disimpannya. Untuk saya itu di documents, cari foldernya segi 4 dan segi 3, lalu di OK. Nah, kemudian untuk change icon, seperti yang saya jelaskan di awal, kita memilih diharuskan mempunyai beberapa gambar pendukung. Salah satunya itu icon-icon. Digunakannya itu untuk saat sekarang. Nah, untuk change icon-nya itu kita klik, pilih icon aplikasinya yang mana. Yang saya itu yang ini sudah saya siapkan. Nah, terus sudah itu kita perhatikan yang paling kanan di extras. Nah, di extra ini pertama yang di checklistnya itu ada support Zoom. Mengapa demikian? Karena ketika sebuah aplikasi dibuat, belum tentu pada sebuah smartphone itu akan terlihat jelas. Mungkin saja siswa mengharuskan melakukan zoom atau perbesar pada gambar yang memang kurang jelas. Makanya itu kita aktifkan fitur support zoom-nya. Kemudian untuk text selection ini opsional ya, bisa Bapak Ibu aktifkan atau tidak. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi jika text selection-nya diaktifkan, berarti Bapak Ibu akan memperbolehkan siswa untuk meng-copy paste tulisan yang ada di modul. Tapi untuk saya itu dinonaktifkan. Tapi untuk Bapak Ibu itu opsional, terserah Bapak Ibu. Nah, untuk settingan selanjutnya itu disamakan saja. Kemudian klik generate APK. Lalu klik OK. Ditunggu sampai proses pembuatan file Android package-nya itu selesai. Nah, jika sudah selesai, kita klik finish. Lalu kita klik atau buka file explorer-nya dan kita cari di documents. Nah, jika ada nama aplikasinya, berarti ini adalah aplikasi yang kita buat tadi. Pasti berakhiran atau ekstensinya itu APK file. Nah, yang sudah ada, ini bisa di copy paste ke smartphone Bapak Ibu, atau jika Bapak Ibu ingin mengirimkannya kepada siswa, bisa langsung dikirimkan via WA, dikarenakan filenya juga kecil. Tapi jika filenya terlampau besar, saya sarankan itu untuk diupload ke Drive saja, drive.google.com, atau penyimpanan cloud lainnya. Seperti itu. Nah, karena aplikasi sudah dibuat, tutorial juga sudah saya jelaskan, mari kita akhiri tutorial atau pelatihan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton tutorial ini. Kemudian untuk Bapak Ibu
Dimohon untuk kesediaannya mengisi angket yang saya sediakan pada link deskripsi YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.